Dalam falsafah Jawa, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah umum kiranya di Nusantara, nama Sri Aji Joyoboyo atau lebih familiar disebut Joyoboyo kerap disebut atau dimunculkan kembali jelang pergantian Presiden RI setiap 5 tahun sekali. Seolah sosok legendaris ini terus hidup. Hidup yang dimaksud tentunya tentang ramalannya yang dikenal sakti. Sampai detik ini, tak sedikit orang yang percaya dan selalu mengaitkan Joyoboyo dengan para pemimpin nasional di tanah air. Tapi tak sedikit orang yang menyebutkan ramalan Joyoboyo disebutnya hanyalah mitologi saja. Jika hanya semacam mitos, kiranya bisa dibantah. Sebab faktanya ada serat jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo dan beberapa ramalannya sebelumnya sudah terbukti. Semisal ramalannya yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Dan belakangan kita mengenalnya tentara Nippon atau Jepang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang disebutkan Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Dan banyak hal yang unik dan menarik dari sosok Raja Kediri ini. Bahkan terkait virus corona pun di zaman sekarang oleh beberapa orang dikait-kaitkan. Konon jauh hari sudah diramalkan. Cerita mengenai ramalan Joyoboyo coba dibabar oleh Ketua Lokantara, Lembaga Olah Kajian Nusantara, Dr. Purwadi. Kali ilang Kedunge, pasar ilang Kumandange, sungai kehilangan kedalaman lubuknya, pasar kehilangan gema, tutur Purwadi. Begitu ramalan Prabu Joyoboyo dalam membaca Oa Gingsire Jaman, perubahan zaman. Sang Prabu adalah Raja Keraton Kediri yang ngerti sadurunge winarah, cerdas dan bijaksana, tahu sebelum fenomena terjadi. Jelas alumnus Fakultas Filsafat UGM ini. Mungkin bagi Anda yang masuk sebagian golongan milenial atau sebagian besar kalangan generasi Z dan Y sedikit asing dengan sosok ini. Siapa sebenarnya Sri Aji Joyoboyo? Seperti yang dikutip dari tulisan Martini Fisher, lulusan jurusan sejarah kuno dari Macquarie University, Australia, dalam situs Ancient Origins. Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam Babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan Brahma. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya Gendrayana diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar. Seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah, di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran. Jika dihitung mundur dari tahun 2021
Sejak ia memerintah atau menjadi raja di tahun 1135, maka ketemu angka 886 tahun yang telah lalu. Pernah hidup tokoh yang akhirnya sampai detik ini dan entah sampai kapan namanya akan tetap hidup. Sejarah bangsa ini telah mencatat 15 tahun sebelum rakyat Indonesia menyatakan diri merdeka di bulan Agustus 1945. Soekarno Muda pernah mengutip ramalan Joyoboyo saat menyampaikan pledoi di hadapan pengadilan Belanda di Bandung pada 2 Desember 1930. Saat itu Bung Karno yang menjadi pemimpin redaksi Pikiran Rakyat dituduh makar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada pledoinya, Soekarno menyebut bahwa rakyat Indonesia saat itu tengah menunggu datangnya Ratu Adil sebagaimana diramalkan oleh Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo tentang akan munculnya sosok Ratu Adil diyakini menjadi salah satu pemicu semangat rakyat untuk mengusir penjajah Belanda. Jadi pada saat itu Soekarno dengan cerdik membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat rakyat di Nusantara menggunakan sosok Sri Aji Jayabaya dengan ramalannya tersebut. Sejak saat itu, Jayabaya yang telah memprediksi pemimpin Indonesia di era modern yang dikenal dengan istilah Notonegoro atau secara harafiah diartikan sebagai pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, terdapat banyak interpretasi terhadap hal tersebut. Penjelasan paling sederhana adalah siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia bukanlah raja yang sangat berkuasa, namun seorang pengurus atau pemimpin yang menjawab permasalahan rakyatnya. Namun, terdapat interpretasi yang lebih rumit. Satu teori mengatakan bahwa Notonegoro menunjukkan suku kata terakhir dari nama-nama Presiden Indonesia. Namun hal itu tak sepenuhnya benar, karena hanya 2 presiden pertama saja yang cocok dengan istilah tersebut, yaitu Soekarno dan Soeharto, yang jika digabung menjadi Noto, seperti pada Notonegoro. Presiden ketiga, B.J. Habibie, tak memiliki akhiran ne dalam namanya. Abdurrahman Wahid yang menjadi pemimpin Indonesia keempat juga tak memiliki akhiran go. Interpretasi lainnya mengatakan bahwa hanya presiden paling berpengaruh saja yang suku kata terakhir namanya yang sesuai. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa ne tidak ada dalam nama B.J. Habibie atau ne ditafsirkan sebagai presiden lahiran dari luar Pulau Jawa, layaknya Habibie. Kata yang terakhir yaitu goro, kemudian ditafsirkan dari asal kata goro-goro atau dalam bahasa Jawa berarti konflik atau kerusuhan yang terjadi dalam pemerintahan 2 presiden setelahnya. Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya sebagai pengulangan suku kata pertama dari Notonegoro. Begitu pula dengan presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi atau Mulyono. Nama Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Jokowi. Hal tersebut hanya sebagai interpretasi dari orang-orang yang percaya akan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya yang paling diantisipasi lainnya adalah kedatangan Ratu Adil, walaupun orang-orang Jawa menganggapnya sebagai lelaki. Jayabaya memprediksi bahwa Ratu Adil merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit yang akan menjadi pemimpin terbesar. Dalam ramalannya, ia akan datang ketika kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda dan kapal dapat menjelajah angkasa, atau masa ketika terdapat mobil dan pesawat. Menurut Jayabaya, pada awal hidupnya Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan.
Namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ratu adil akan lahir dalam masa kelam, di mana ia akan memulihkan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan di dunia. Sebagian besar orang Jawa percaya bahwa hal tersebut sudah merupakan perputaran roda kehidupan, di mana era kegelapan akan diikuti zaman kemakmuran dan akan terus bergulir seperti itu. Mereka yang percaya meyakini bahwa saat ini sedang berada di zaman Edan atau era kegelapan. Oleh karena itu, kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan ia akan mengantar pada masa kejayaan baru. Lantas, bagaimana dengan Presiden ke-8 Indonesia yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti? Apakah akan ditafsirkan dan disangkut pautkan dengan ramalan Joyoboyo tersebut, yaitu Noto Negoro dengan segala versi plus cocokologi? Ada beberapa nama yang masuk bursa capres seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, dan Sandiaga Uno, dan yang lainnya. Jika berdasarkan kata Noto Negoro, yang susah tentunya nama Anies Baswedan. Seberapa benar ramalan tersebut? Entahlah. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis Anto Cahaya di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.